Kemudian gitu. Ini penting sekali. Jadi para lelaki harus punya ini kalau konseling pastoral pernikahan ya, persiapan pernikahan, pranikah. Para lelaki harus diajari ini kamu lelaki. Jangan jadi banci gitu. Jadi kita lelaki. Lelaki itu apa? Ya ini aba ini. Kamu itu tiang penyangga dari rumah tangga. Gitu. Kalau kamu lembek, ambruk itu tenda, rumahmu ambruk. Rumah tanggamu ambruk kalau kamu tidak kokoh. Nah ini ini agak vulgar ya. Makanya ini dari desain anatomi manusia gitu kan. Makanya ada Paulus gitu ya. Ya Mr. P lah gitu ya. Ini ketuhanan loh. Jadi kenapa alat kelamin pria seperti itu? Itu karena apa? Konsep apa? Kalau lelaki tidak keras, ambruk. Nah, ini kata kerasnya bisa ambigu ya. Kalau lelaki tidak keras, ambruk. Ini teologis loh. Ini makanya ini agak-agak dewasa. Tapi begini, kenapa yang butuh obat kuat itu pria? Nah, ini silakan kalian yang berumah tangga mempergumulkan. Gitu ya. Jadi ini kesalahan konsep aba itu bisa kemana-mana. Jadi para lelaki harusnya aware dengan ini. Ini gambaran ilahi gitu ya. Yang apa namanya? Yang gagal diajarkan atau diinterpretasi dengan tidak tepat. Makanya rumah tangga itu yang istrinya dominan itu prinsipnya ada kutuk bekerjanya. Walaupun mungkin ya, nah makanya nanti di bahasan terakhir, kutuk bekerja itu tidak jaminan bahwa mereka melarat. Jadi suatu kutuk bekerja tidak jaminan bahwa orang itu akan miskin. Bukan itu poinnya. Karena apa? Karena ada wanitanya. Karena kutuk bekerja itu kan secara khusus spesifik ke cowok ya di ayatnya tadi. Kamu akan begini-begini sampai kamu kembali ke tanah. Jadi ketika kutuk bekerja, kalau istrinya yang lebih dominan di bidang pekerjaan atau menghasilkan uang, itu kutuk bekerja. Para lelaki jadi tidak bisa memimpin rumah tangga. Makanya ada beberapa egoisme lelaki ya. Kalau melihat istrinya lebih sukses, dia galau. Kesulitan menerima, bahkan melarang istrinya bekerja gitu. Karena nanti istrinya akan lebih tinggi gajinya dan menjadi penguasa. Itu ketakutan para lelaki gitu. Harga diri istilahnya gitu. Makanya ini jadi pergumulan modern karena sekarang kan para wanita lebih terbuka dengan yang namanya karir gitu ya. Jadi kalau karir lebih moncer wanita itu banyak sekarang. Jadi posisi-posisi yang banyak duitnya bisa banyak wanita. Misalnya kayak pekerjaan-pekerjaan yang front line lah gitu ya. Dicari wanita gitu. Lelaki agak sulit itu kan. Mungkin karena gampang ramah dan sebagainya gitu. Jadi para wanita akan ditempatkan di situ. Dan karena itu maka posisi itu jadi lebih banyak duit bagi para wanita gitu. Para istri ya. Bahkan saya punya teman begitu ya. Jadi mereka satu kantor, ketika menikah suaminya yang resign suaminya gitu. Karena aturannya nggak boleh suami istri di satu kantor gitu. Ya, yang resign bukan istrinya, suaminya gitu. Karena istrinya lebih mungkin gajinya lebih tinggi atau lebih senior gitu di kantor itu. Jadi suaminya yang pindah gitu. Dalam kasus teman saya ini ya bisa dibilang ini kegagalan gitu. Lelakinya kalah, lelakinya bukan strength of the house. Nah, ini makanya kalau belajar Ibrani kuno ini jadi idealismenya berat. Jadi kalau para lelaki secara mental lemah, tidak bisa mimpin, penurut saja itu jadi masalah. Karena Adam tadi dikatakan, kamu mendengarkan suara istrimu itu, kamu menuruti istrimu gitu. Istrimu pingin A, lelaki menurut. Padahal itu dosa konteksnya ya. Jadi istrinya benar sih nggak apa-apa. Masalahnya di sini istrinya berbuat dosa. Nah,
Suami sebagai pemimpin, strength of the house, kekuatan dari rumah, kalau dia tidak bisa melawan dosa yang dilakukan istrinya, udah itu gagal. Para lelaki yang gagal gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana lelaki bisa jadi bapak itu adalah dia ketua ideologi, ketua dari penguasa apa ya? Kalau di dalam bahasa saya kan ideologi itu adalah manifestasi roh. Jadi rohnya kurang kuat gitu ya. Rohnya tidak menguasai gitu. Ini yang secara desain salah. Desainnya adalah pria yang pemimpin gitu ya. Gitu. Pemimpin ideologi terutama ini yang agak berat gitu ya. Oke, itu poin pertama dari potongan ayat yang tadi ya.